siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saya menyapa semua, shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Bersuka cita pada pagi hari ini. Kita ada di hari Minggu, kita merayakan hari Pentakosta. Dan puji Tuhan juga, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, wajah baru stok lama, Bapak PDP Anto Bapora Tani Bali MTH dan Ibu di belakang. Saya sudah panggil Bapak dan Ibu ini, ya. Nanti sebentar beliau akan memperkenalkan, ya, keluarga. Dulu datang kosong pulang kosong, sekarang di kosong pulang terisi. Yang luar biasa. Puji Tuhan. Namun bagi Tuhan ini luar biasa. Sobat Anto ada di sini. Hari ini beliau adalah staf gembala di GBI CLC Donggala, di bawah pengembalaan Ibu Mehwalim, ya. Anto sudah banyak bergaul di sana di Donggala. Puji Tuhan, karena ini hari Pentakosta. Dalam postingan di di Facebook saya memberi judul Karunia, Roh dan Karakter. Nah, ini sangat penting. Mari kita buka Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 31 kita akan baca sama-sama. Nanti kita akan melihat betapa luar biasa karunia roh bagi gereja Tuhan. Saya jarang membahas ini, tetapi ini hari spesial, saya harus bahas ini. Dan kiranya jemaat boleh diberkati dan bisa mendapatkan karunia-karunia roh yang Tuhan bisa berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kerinduan kita juga tentunya. Amin. Ya, dapat bilang amin. Ayat 31 sama-sama. 3, 2, 1. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, di sini Paulus bilang sama jemaat yang ada di Korintus, jadi berusahalah untuk memperoleh. Sebenarnya lebih tepat diartikan dari teks aslinya, jadi rindukanlah. Ya, ada kerinduan untuk memperoleh karunia yang paling utama. Berarti karunia-karunia roh itu dianggap paling utama. Nah, ini luar biasa. Nah, saya tertarik dengan kata karunia-karunia itu dalam teks asli itu disebut karismata. Karena disebut karismata, karunia-karunia ini, sehingga gereja kita yang menekankan tentang karunia-karunia roh itu dinamakan gereja karismatik. Paham ya? Kenapa kita dibilang gereja karismatik? Karena gereja yang menekankan karunia-karunia roh kudus. Karunia-karunia itu karismata. Nah, sehingga kita harus mengetahui apa itu karismata, apa itu karunia-karunia. Sudahkah kita punya karunia dari Roh Kudus? Apakah karunia itu cuma bahasa roh, cuma mujizat, apakah cuma itu? Sangat luar biasa, sangat banyak. Nanti saya akan bedah sedikit, kemudian kita akan renungkan supaya kita punya satu kerinduan seperti Paulus bilang, jadi berusaha atau jadi rindukanlah untuk memperoleh karunia-karunia itu atau karismata. Jadi ini pasti berkaitan dengan lawatan Roh Kudus. Tadi saya bilang bahwa lawatan Roh Kudus bukan hanya berbicara bahasa roh, bukan hanya berbicara tentang mujizat, bukan hanya berbicara tentang nubuat, bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada begitu banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang lawatan Roh Kudus, itu dikaitkan dengan baptisan roh yang terjadi di lautan Yerusalem tahun awal-awal gereja berdiri, ya, di abad pertama. Di situ Tuhan Yesus bilang bahwa jangan kamu kemana-mana, di Yerusalem itu nanti aku akan mengirimkan kuasa Roh Kudus, dunamis, yang akan memberikan kuasa supaya kenapa jemaat Tuhan, umat Tuhan diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Nah, itu apa yang Tuhan janjikan ternyata itu digenapi di Kisah Rasul pasal 2. Tetapi yang menjadi pertanyaan, timbul polemik. Apakah karunia-karunia roh itu, ya, terutama yang ditekankan dalam gereja karismatik, misalnya bahasa roh, itu dimengerti atau tidak dimengerti? Nah, ini timbul polemik. Sehingga banyak orang Kristen berbagai aliran menentang. Kalau bilang bahasa roh itu harus dimengerti, karena sesuai dengan Kisah pasal 2. Kan ketika orang dicurahkan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa baru, ya, diberikan oleh Roh Kudus. Ada bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, ada bahasa apalagi yang lain-lain di sekitar situ, ya, ada Kilikia dan seterusnya. Kalau kita baca di Kisah pasal 2, berarti dimengerti. Kalau yang punya sandal lama sandal baru, itu kan tidak dimengerti. Akhirnya dari olokanlah
ya, diledek macam-macam. Apa itu sana lama, sana raba sini, raba sana, ya. Nah, kita juga mungkin tidak mengerti. Jangan-jangan lo cuma baking itu. Nah, dalam bahasa roh itu yang dimengerti itu namanya xenolali kalau bahasa Yunaninya, memang tidak dituliskan. Artinya pengucapnya tidak mengerti bahasanya. Misalnya saya tidak mengerti bahasa Mandarin contoh. Ketika satu saat Tuhan berikan karunia karena situ banyak orang Mandarin yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tiba-tiba saya berbahasa Mandarin. Orang mengerti, oh dia berbahasa Mandarin. Tapi ketika ditanya bisa nggak bahasa Mandarin, tidak. Nah itu yang namanya xenolalia, bahasa roh yang bisa dimengerti. Nah saya pernah di Palu tahun 20-an tahun lalu lah, waktu KKR Pendeta Timotius Arifin dari Surabaya. Di samping saya dia berbahasa Sangir, kenali orang Jawa, ya. Itu ibu saya bilang, ini kok orang Jawa bisa bahasa Sangir. Nah kemudian habis ibadah ditanya, Pak orang Sangir bukan seorang Jawa, bisa bahasa Sangir? Tidak bisa. Tadi bahasa bapak bahasa Sangir. Oh ya, mengerti artinya tidak. Nah itu namanya xenolalia. Dan ada bahasa yang tidak dimengerti, seperti di worship leader, apa yang getaran lidah. Tapi itu namanya bahasa roh juga. Nah yang dimasukkan dalam 1 Korintus atau Korintus 13 itu yang tidak mengerti, karena itu namanya glosolali. Gloso itu atau glosa lidah, lalio itu berbicara. Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan bahasa roh, bahasa lidah, speak of tongue. Nah itu dia, ya. Nah itu Roh Kudus yang berikan kepada orang Kristen. Namanya karunia, bukan dibuat-buat, itu diberikan. Tetapi pertanyaan, memang tidak semua orang bisa. Tetapi Alkitab bilang bahwa tanda awal orang dipenuhi oleh Roh Kudus berbahasa roh. Tetapi bukan berarti orang yang tidak berbahasa roh tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah ini akan saya jelaskan Bapak Saudara, karena ini sangat-sangat penting. Nah sebelum lanjut saya ingin berkata bahwa karismata atau karunia-karunia roh itu pemberian hadiah dari Roh Kudus. Kenapa? Untuk memperlengkapi para murid-murid Tuhan untuk kesaksian, untuk pemberitaan Injil. Jadi kalau saya dan saudara dikaruniai oleh karunia-karunia roh dalam bentuk apa saja, saya akan jelaskan sebentar, bahwa itu untuk memperlengkapi kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan bukan hanya di mimbar, tapi di marketplace dimanapun kita berada, sebagai seorang petani, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang usahawan, bisnismen, apa semua pedagang, itu kita bisa praktekkan. Nah ini yang saya harus jelaskan, bahwa ketika berbicara tentang karismata atau karunia-karunia roh itu apa saja. Nah ini saudara harus tahu. Jadi berbicara karunia roh, ada yang supranatural. Supranatural itu yang di luar akal, sepertinya tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Ada yang alamiah, yang natural, yang bisa kita mengerti, yang bisa kita tahu. Nah saya akan jelaskan, nanti kita mengatakan ini. Perhatikan di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 saya baca. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ini biasa dikatakan marifat. Biasa ada pendeta bilang, saya melihat dalam roh ada seorang begini-begini. Nah itu marifat. Tapi ada juga yang begini-begini. Ya, nanti saya bilang yang ada dia ya. Oh saya melihat dalam roh ada begini. Tapi biasa ya nanti itu ya terserah kalau ada begini-begini. Tapi ini saya berbicara tentang marifat. Artinya karunia penglihatan jauh. Saya ingat 20-an tahun lalu waktu ketua sinode kita sekarang, Pendeta Ruben Adi Abraham, dia ada di Palu, KKR, altar call. Waktu itu saya guru sekolah minggu, karena saya pada pelayanan, saya juga di agen. Saya mundur dari guru sekolah minggu, nah di Palu. Kemudian ketika altar call, dia tumpang tangan, dia bilang sama saya waktu itu, kan satu-satu dia, tapi dia ngomong dia bilang, kamu akan mundur dari suatu pelayanan, padahal engkau dibutuhkan di situ. Roh Kudus mengatakan, jangan engkau mundur dari pelayanan itu. Saya kaget, saya rencana mundur. Itu namanya marifat, karunia pengetahuan. Nah seperti itu. Ada juga orang yang salah, dia bilang, oh kita tahu lihat orang kalau dia begini, kalau ini orang nggak ada masalah. Itu dia orang dia pakai karunia, dia tahu kalau dia muka buruk pasti ada masalah. Nah itu namanya dikit-dikit ya. Tapi bukan demikian yang namanya karunia pengetahuan. Nah itu namanya yang supranatural. Kemudian ada yang berikut lagi dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman ini bukan iman percaya, bukan. Iman untuk melakukan
perkara-perkara yang adikodrati, perkara-perkara yang ajaib. Ya, misalnya kalau saya baca sejarah perkembangan Injil di Inggris, ada seorang tukang ledeng, ada bukunya di saya, namanya Smith Wigglesworth. Dia cuma tukang ledeng. Dia ketika melihat salah satu yang penginjil, dia tertarik ketika dia khotbah KKR, orang bisa menyembuhkan. Akhirnya dia ikut. Nah, ketika dia dikarunia karunia iman luar biasa. Bahkan yang saya membaca dalam bukunya itu, selama kesaksian hidupnya dia melayani, ada 14 orang yang mati, dia doakan bangkit. Nah, ini kan luar biasa. Itu nggak semua orang punya. Itu karunia iman. Kalau hari ini saudara coba putar channelnya Pastor Andi Simon di Balikpapan, itu bagi saya dia punya karunia iman. Ya, orang yang sudah lumpuh yang orang sembarang, orang seberang, didoakan bisa terjadi mujizat. Nah, itu karunia iman. Nah, termasuk juga karunia untuk menyembuhkan. Berdoa untuk orang sakit sembuh. Ya, jadi kalau kita juga mau yakin ada Tuhan kasih berdoa, tidak usah takut-takut. Jangan kita doa begini, kalau dia tak kancing atau apa, tidak apa-apa, doakan saja. Kalau memang mau berangkat, itu kan Tuhan yang tentukan. Tapi kalau kita mati dengan iman, karunia Tuhan pasti terjadi, dan itu bisa membawa kesembuhan. Ini namanya karunia menyembuhkan. Kemudian juga karunia mengadakan mujizat, sama dengan yang tadi, tapi ada perbedaan sedikit. Dan kepada yang lain yang berikan karunia untuk bernubuat. Nah, bernubuat itu untuk menyampaikan sesuatu peristiwa masa depan. Nah, cuma hari ini Alkitab sudah lengkap. Jadi jangan lu buat lagi macam-macam ya. Ada banyak orang bernubuat pada lu buat. Nah, untuk yang masa depan harus berdasarkan Alkitab. Pada waktu itu Alkitab belum ditulis perjanjian baru. Nah, sehingga dikatakan nubuat itu lebih baik daripada bahasa roh. Kenapa? Karena nubuat orang mengerti. Diberikan hikmat Roh Kudus, kemudian dia berkata-kata tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita belum ada. Kita hari ini sudah ada, sehingga nubuat itu ketika kita mengajar juga hal-hal yang ke depan, kemudian Tuhan bukakan rahasia karena kita belajar, itu juga nubuat. Nah, jadi harus kita bedakan. Kemudian yang berikutnya, dan kepada yang lain lagi yang berikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini namanya discerning spirit. Membedakan roh, ya saya tidak tahu saya punya karunia itu enggak. Tetapi saya merasa, kalau saya berdoa bagi orang sakit, kemudian misalnya agak lain-lain sakitnya, saya bisa rasa orang ini kalau dia ada roh jahat atau tidak. Kalau dia dikuasai roh jahat, bulu saya pasti merinding. Saya merinding buat orang bilang berdiri bulu-bulu nyawa. Saya langsung tengking di depan, rubuh biasa, jatuh, atau dia seperti manifestasi. Nah, itu yang saya rasa, dan saya rasa ada karunia situ. Karena orang bilang, oh ini dia masuk setan begini, ada keteguran, ketika tumpang tangan, tidak apa-apa, bukan ini memang sesuatu yang lain. Nah, itu yang membedakan roh. Nah, ini sesuatu yang saya rasa Tuhan berikan untuk saya, tapi bukan berarti saya lebih, tapi orang lain banyak juga yang sama, atau juga yang lebih, tapi saling melengkapi, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, kepada yang lain yang berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, itu namanya bahasa lidah, dan kepada lain karunia untuk menafsirkan. Nah, karunia bahasa roh yang tadi di glosal lidah, itu bukan sesuatu yang ba, itu jasmani, sadalama apa semua. Memang kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau orang tidak merasakan, dia tidak tahu bagaimana perbedaannya. Nah, bukan kebetulan saya juga diberi karunia itu ketika jadi singers waktu masih di Palu. Saya rindu untuk berbahasa roh ketika menyembah. Ketika disuruh bahasa roh, saya tidak bisa cuma diam saja. Nah, satu saat ketika dalam doa malam saya tumbang tangan, tiba-tiba pada saya bergetar semua, bergetar. Kemudian lidah saya bergetar. Ayam punya suara lalala gitu kan. Nah, kalau dengar cuma lalala, tapi kalau kita ikut tidak bisa. Karena kalau cuma lalala itu cuma lidah depan yang bergerak. Tapi kalau speak of tongue, bahasa lidah, pangkal lidah itu dia bergetar, dari pangkal itu dia bergetar, dia goyang sendiri. Dia goyang biasa kalau di dasar menggetarkan badan. Sementara kalau kita berdoa, kalau minta, kalau Tuhan kasih pasti ada. Kalau kita merindukan, amin. Nah, apa maksudnya bahasa roh? Di bagian di 1 Korintus 14 itu untuk membangun diri sendiri. Sehingga Paulus bilang itu kalau di depan jemaat jangan dibicarakan atau dibahasakan karena orang tidak mengerti. Bukan berarti kalau dalam beribadah begini tidak boleh, kecuali sepanjang ibadah dia berbahasa roh terus. Tetapi dia harus berdoa di akal budi juga. Kalau ada yang menafsirkan lebih baik lagi.
Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Karena kenapa? Tujuan berbahasa roh dia untuk membangun imannya sendiri, untuk membangun hubungan dia dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, dia tidak tahu. Supaya dia beriman. Saya jarang berbahasa roh. Waktu-waktu tertentu kalau saya di malam hari kemudian saya beban berat, sepertinya saya lemah iman, saya berbahasa roh. Memang ada ayat yang bilang bahwa berbahasa roh tanda orang tidak beriman. Bukan begitu. Artinya tanda ketika dia merasakan sesuatu yang sangat berat, dia menyembah Tuhan. Sudah dapat di bahasa apa lagi? Di bahasa roh hanya Tuhan yang tahu. Nah di situ kita merasakan ada senjata dan kekuatan. Kalau dalam roh yang berbicara, Tuhan yang tahu apa yang kita sampaikan. Nah bisa dipahami ini ya. Nah jadi itu maksudnya dengan bahasa roh. Kalau ada bisa menafsirkan bagus juga. Tapi kalau tidak ada apa-apa. Misalnya kita begini kan, kalau kita punya anak, ya kita kan tidak tahu bahasa apa dia. Tapi aduh, dia ini tadi belum minum susu ini, kasih minum susu. Dia ini jangan tadi kaki incing ini, ganti popoknya. Nah itu kan kita bisa menafsirkan karena ada hubungan kan begitu. Nah dalam memuji Tuhan berbahasa roh cuma Tuhan yang tahu, orang tidak tahu. Sehingga itu tujuannya untuk membangun iman. Nah faktanya begini, mungkin tidak semua jemaat yang tahu. Hari Jumat kemarin, ketika doa malam tempat ini, ada peristiwa yang sangat menegangkan kita semua. Kalau lihat postingan doa malam, ketika PDP Aldoris Mithuko Michael berkhotbah, itu sudah selesai khotbah, angkat pujian Michael bilang, saya suka lagu Ku Pandang Kemuliaan. Kau menyanyi Ku Pandang Kemuliaan-Mu Tuhan Imam besar maha. Mereka pernah begini lama-lama. Saya kira dia mau panggil Bapak Eko di belakang. Sementara begini langsung prak, bulu di bawah. Waduh, salah sebutnya darah Yesus. Angkat semua. Lari Bapak Valen, Bapak Eko, Bapak Hensi. Ya, di sana sini sudah kelang kabut. Saya langsung kasih balik kamera. Harapkan ke sana. Cepat bawa, angkat di mobil. Dibawa keluar ke sana. Di pikiran saya, aduh, saya terbayang bagaimana di tontonan YouTube hamba Tuhan yang setelah di mimbar ketika rubuh, apa yang terjadi? Innalillahi kan? Itu di benak saya. Aduh, sepanjang jalan saya cuma diam sampai di tanda pelihara Tuhan. Sudah bicara kurang begitu ya, so Bapak Eko kurang begitu. Di sini saya tahu mereka saya lihat kembali berdoa, angkat tangan menyembah, dipimpin oleh Ibu Nohaya kami tunggu. Ibadah jalan terus, penyembahan di situ. Saya di jalan saya hilang. Sudah mulai naik gunung dia ketulik, saya berbahasa roh situ. Saya berbahasa roh menangis, saya katakan Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu, jangan permalukan kami, tolong kami Tuhan. Sudah yang tadi saya dengan bahasa roh saya cuma itu saya sampaikan. Sampai di rumah sakit, salah masuk sebelah sana, dia putar sebelah sini, UGD, Pak putar lagi. Sudah datang Sion Bapak Bangka, ya waktu di mobil Sion dengan Bapak Valen yang angkat, sampai rumah sakit angkat. Di sini penyembahan terus bawah. Sudah diperiksa, saya katakan, dokter, situ perawat, ini apa ini? Tanya begini. Sudah, saya bilang jangan-jangan stroke. Bilang goyang tangan kiri, di tangan kanan dulu, bisa. Goyang tangan kiri, bisa. Kaki kiri, tangan kanan bisa. Kemudian coba tangan kiri, aduh, bisa diangkat. Coba kaki kiri itu bisa diangkat. Ah, sudah stroke ini. Saya nggak bisa lagi. Stroke Pak, ini stroke. Aduh, saya langsung duduk, karena kaget juga 2 hari saya sakit demam, bangka muka, saya duduk, minta air putih, saya duduk tenang. Saya sudah gelisah, saya telepon Ica, ya, ini terus. Lama datang Mama Tuan Kede, ya Pak Ibu Nurhayati sama Pak Mojeje, sama teman-teman Pak Willy, kemudian datang semua Sion, Ibu ini, istrinya, ya kita berdoa lagi. Kemudian berdoa, saya lihat sudah mulai senyum datang. Ibu Nurhayati tanya, bagaimana? Ada perbaikan? Mau gali, mau pale. Oh, sudah bergerak tangan, bergerak kaki. Saya yakinkan lagi, bagaimana sudah bergerak? Puji Tuhan, ya. Sudah strong langsung kuasa mujizat. Kenapa? Doa dan juga kita penyerahan dalam bahasa roh. Kita tahu bilang apa? Tuhan nyatakan. Boleh coba tayangkan sedikit di atas, ada cuplikannya. Kalau bisa nonton sedikit ini ya. Itu detik-detik terakhir mau jatuh ya di atas mimbar. Itu ada suaranya? Akan seluruh bumi. Dan untuk itu kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita tetap atau saya tetap kita
Dan puji Tuhan, karena Tuhan berkati saya kita pujian dari Tuhan kemia. Nah, ini habis ini nyanyi dulu. Singkat saja. Ya, halo, selamat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saat ini saya sudah pulih, saya sudah sehat kembali, saya percaya ini semua hanya karena dukungan doa dari saudara yang ada, terlebih Arizon. Saya percaya Tuhan Yesus tetap menolong, menjaga. Untuk itu kalau saat ini saya sudah kembali normal, pulih, itu semua karena kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, semangat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya luar biasa ini karena bagi saya itu mujizat. Ya. Hitungan saya logika manusia berangkat ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi di gereja ini. Bagi orang lain ini kan konotasinya negatif. Walaupun ya mau mati di mana itu ya tidak ada perkara sebenarnya. Tetapi itulah di dalam ketidakmampuan kita berdoa kepada Tuhan, bahkan sesuai dengan diambang nadir titik nadir yang terendah, Tuhan bisa berkarya. Jadi karunia roh yang Tuhan berikan itu terutama kita bahasa roh biasanya ada hal-hal yang kita di titik nadir terendah. Tetapi dengar baik bahwa di sana Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nanti sebentar ketika kita berdoa, bagi murid ya silakan. Mungkin kita ingin berikan saya karunia, bukan orang akan semakin super atau apa. Nah, biasa juga. Bukan orang bahasa roh itu dia tidak mengerti apa-apa seperti orang trans begitu. Nah, seperti biasa. Jadi ya kita akan merasakan luapannya bagaimana. Memang mungkin ada orang yang membuat terserah, tetapi bagi saya pribadi yang mempraktekkan, saya bisa jelaskan kepada siapapun karena saya mempraktekkan. Orang lain bisa cuma menilai, cuma baking. Nah, itu lain. Sehingga walaupun kita tidak mengerti artinya, Tuhan yang mengerti. Nah, ini karena kenapa? Mengapa kita bisa berbahasa roh? Karena poin yang pertama di situ, karena itu untuk memperlengkapi pelayanan kita. Amin. Bahkan di sana ada kuasa, ada mujizat, dan sekarang masih berlaku. Kita disebut sebagai orang-orang karismatik karena kita mempraktekkan karunia roh. Nah, tadi saya bilang bahwa karunia roh bukan hanya yang supranatural, tetapi juga ada yang alamiah. Nah, apa itu yang alamiah? Itu tadi yang melayani Tuhan, menjadi diakonos bahasa aslinya, artinya melayani orang-orang yang perlu pertolongan. Itu pelayanan. Bagaimana juga mengajar, orang yang mengajar seperti kami juga mengajar, itu juga karunia. Bagaimana ini ya, supaya ayat Alkitabnya lebih jelas, buka Roma pasal 12 ayat yang ke-7. Tadi saya tidak ngomong Alkitab. Roma 12 ayat 7 bilang begini, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu yang punya karunia untuk menasihati orang dengar itu karunia. Jadi karunia ini bukan cuma yang supranatural tadi, tetapi juga yang alamiah itu juga karunia. Kita memberi nasihat kepada orang, memimpin orang, menjadi terang bagi orang, itu karunia. Jadi karunia itu jangan cuma pikir yang supranatural, yang alami juga itu karunia. Ketika kita mampu memberi lebih daripada kemampuan kita, saat tertentu biasanya itu juga karunia. Tuhan gerakkan hati kita untuk membagikan sesuatu yang kita miliki, itu karunia. Jadi karunia di sini bukan saja yang bersifat supranatural, tapi juga yang natural, yang alamiah. Amin. Nah, itu kita harus praktekkan dalam kehidupan kita ketika Tuhan berikan potensi karunia ini dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga yang kedua, ya, kita kembali ke ayat yang ke-31 tadi, 1 Korintus 12. Dan aku menunjukkan, bagian B, kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, tadi yang pertama dikatakan berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berarti yang paling utama yang tadi itu karunia roh, yang supra alamiah dan juga yang alamiah, yang dimengerti dan tidak dimengerti. Nah, kemudian yang kedua ditekankan oleh Rasul Paulus, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, apa itu? Itulah di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan jangan yang bergemericik. Nah, walaupun punya karunia yang luar biasa, yang supernatural, tapi tidak punya karakter, Tuhan bilang, atau Paulus bilang, sama sekali tidak ada guna. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya, kalau kita pun punya karunia, tetapi tidak punya pertumbuhan karakter di sana, tidak ada guna. Nah, ini yang Tuhan Yesus bilang di pasal 7 Matius ayat yang keberapa, 21-22. Pada ayat sama orang akan berseru-seru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Menyembuhkan orang sakit demi namamu? Apa Tuhan bilang? Nyala, aku tidak mengenal kamu. Nah, kata mengenal sini artinya mengenal secara dekat, secara intim. Artinya bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, itu berbicara karakter tadi. Nah, itu dibilang di ayat 4. Kasih itu sabar, itu kalau karunia itu karakter. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini yang Paulus bilang bahwa dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bukan berarti karunia tidak penting, tetapi karakter harus bertumbuh juga. Amin. Jemaat di Korintus, mereka waktu itu baru berapa tahun jadi jemaat, luar biasa menekankan karunia. Sehingga dalam ibadah sering tidak teratur. Ada bahasa roh, ada yang nubuat dan segala macam. Itu mana yang membedakan? Mereka terlalu mengedepankan karunia. Akhirnya apa yang terjadi? Karakter tidak tumbuh. Jemaat ada yang kata lain. Dia bilang aku golongan Paulus, aku golongan Kefas dan lain-lain. Terjadi perpecahan dalam jemaat. Terjadi persundalan dalam jemaat. Karena di Korintus kota yang tidak benar. Banyak terjadi dalam jemaat. Sehingga Paulus bilang tidak demikian. Kamu tidak akan bertumbuh. Harus utamakan yang lebih utama lagi, itulah karakter. Nah, ini yang kita harus dengarkan baik-baik, bahwa ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang kedua, tujuan karunia untuk apa? Tujuan Roh Kudus untuk apa?
yang lebih mempertajam karakter. Nah, ini harus kita perhatikan. Berarti ketika karunia diberikan, harusnya mempertajam karakter kita. Nah, sangat disayangkan kalau kita orang Kristen, kita hanya bisa melakukan hal-hal yang normatif tadi. Kalau cuma tidak sombong, tidak cemburu, itu normatif umum. Orang non-Kristen juga ada. Tetapi lebih daripada itu, ketika yang normatif kita lakukan, yang standar itu ada, orang lain juga ada, kita harus lebih lagi. Itu yang Paulus bilang, menunjukkan yang lebih utama lagi. Nah, sehingga karunia tadi yang ada, karakter yang ada di pasal yang 13 ayat yang keempat itu harus berkembang. Nah, sehingga kalau kita buka di Galatia pasal 15 ayat yang ke-22, bisa dibantu saya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Ya, biasa sedikit banyak ayat ini. Tetapi buah roh ialah satu, apa? Kasih, dua, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, ini yang harus muncul. Berarti karunia tanpa buah roh itu nonsen. Nah, sehingga dalam pertumbuhan iman kita, dalam pertumbuhan karakter kita, harus menunjukkan buah roh di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan di dalam buah-buah roh. Satu buah rasa 9. Jadi ini harus ada. Tidak bisa kita pilih asal pilih saya damai sejahtera, tidak usah sabar. Tidak bisa. Mau pilih damai sejahtera harus kita sabar juga. Ketika sabar itu kan kita harus tenang, sabar supaya damai sejahtera, kan begitu. Sehingga hidupnya satu paket. Nah, ini harus bertumbuh dalam kehidupan jemaat. Nah, sehingga dalam hal-hal apapun juga itu harus. Bukan hanya yang bersifat supranatural tadi, atau sesuatu yang adikodrat, tapi yang juga natural. Kita kejar. Kalau kita punya kemampuan untuk mengajar, untuk memberi, kita lakukan segala sesuatu. Bahkan untuk menopang pekerjaan Tuhan, kalau memang kita mampu untuk lakukan di situ, lakukan. Nah, saya tertarik dengan apa yang Paulus tulis di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8. Coba tampilkan. Nah, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, mereka sudah beberapa tahun kemudian. Paulus melihat sudah ada pertumbuhan. Nah, sehingga dia mendorong jemaat untuk melakukan segala sesuatu yang karunia yang tumbuh dalam kehidupan mereka untuk mereka praktekkan. Nah, di sini 2 Korintus 8 bisa? 2 Korintus 8 ayat yang ke 1 sampai 8. Boleh bantu cepat? Ya, saudara-saudara, ini kata Paulus, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus bandingkan dengan jemaat di Makedonia itu jemaat yang kecil, jemaat yang miskin, ya. Kemudian selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bukan cuma miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang berikutnya lagi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bukan disuruh, mereka yang meminta supaya mereka boleh ambil bagian. Bayangkan, mereka jemaat yang susah, ya. Kemudian yang berikut, yang keenam, mereka, ya, sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama-sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, itu karunia. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, itu praktiknya. Ayat yang ke-8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Bayangkan, Paulus memberikan satu keadaan bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh. Nah, itu ditunjukkan dengan coba memberi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, coba lihat kembali lagi 2 Korintus ke depan, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 9. Dan di depannya camkan lagi nih. Nah, ini biasa kalau memberi persembahan kan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak, menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-9. 8.
Dan Allah sanggup, perhatikan ini, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Apa yang luar biasa di sini? Dengan karunia untuk memberikan sesuatu untuk pelayanan, Paulus bilang bahwa Tuhan akan memperhatikan mereka. Kenapa saya katakan ini? Apakah saya punya motivasi untuk mendorong jemaat supaya memberikan kepada gereja kemudian kepada kami? Bukan demikian. Oleh karena itu, Bapak Saudara, dalam kita mempraktikkan kehidupan karitatif itu kasih, bisa juga demikian. Hari ini orang rame-rame ke Palestina, terlalu jauh. Kalau kita orang dekat-dekat sini saja, ya. Nah, kenapa? Paulus mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Itu bukan berbicara tentang persembahan, tetapi kerelaan kita. Amin. Kalau kita ikhlas, berapapun yang kita berikan, itu pasti akan berdampak sangat luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Di gereja kita mungkin jemaat kurang paham lain bahwa persembahan saudara, entah itu persepuluhan, entah itu diakonia, kami bagikan kepada jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. Ada jemaat yang sangat mendesak dan kurang mendesak. Itu kan prioritaskan. Tetapi kebanyakan sampai di mentok yang sangat mendesak. Nah, hal itu kami lakukan dari keuangan gereja. Nah, sehingga walaupun masa-masa sulit seperti ini dalam pandemi, saya tidak menaruh persembahan di depan lagi, tapi di belakang. Supaya kenapa? Jangan sampai orang yang datang karena tidak ada politik, kayak datang gereja. Tidak apa-apa. Hati kita kepada Tuhan, amin. Tapi kalau kita punya kelebihan, berikanlah persembahan, walaupun itu kecil jumlahnya. Karena itu sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat tidak perlu ragu uangnya akan dikemanakan. Kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya hamba Tuhan yang tidak pernah berpikir untuk memperkaya diri. Kalaupun saya pakai uang kolektif atau uang perpuluhan, ibu bilang cepat ganti, banyak yang lain mau dibayar. Saya ganti lagi, ya, ganti supaya bisa berjalan pekerjaan Tuhan. Kami pun juga, ya, sangat membutuhkan juga. Bukan tidak boleh, ada hak kami. Paulus bilang, jangan memberangus mulut lembu. Tetapi ketika ada yang lebih urgent, utamakan ke sana. Nah, sehingga jangan kita berpikir, so ada orang si A lebih, si B lebih. Yang mereka memberi dengan kemampuan mereka, dengan keikhlasan mereka. Kita juga kalau ada, kita memberikan dengan keikhlasan kita. Jangan kita lihat si A, si B. Kita lihat keikhlasan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan, kasih karunia Tuhan akan melimpahkan kepada saudara-saudara. Amin. Nah, kita harus lakukan hal ini. Saya jarang sekali memberitakan hal ini. Kenapa? Karena saya tidak mau ada berpikir bahwa Pak Gembala sudah motivasi materi lagi dari media. Kami bertanggung jawab. Memang dalam keuangan kurang waktu biasa untuk dipublikasikan, tapi ada catatan yang lengkap sama ibu. Kalau mau pribadi diapakan, tanya. Lengkap, ini kemana. Kalau biasa minus, ya kami ini lagi tambah lagi. Karena ada berapa di belakang untuk honor guru-guru PAUD, itu dari keuangan saudara. Jadi ketika kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, percayalah bahwa uang itu akan membantu jemaat yang sangat membutuhkan, juga akan membantu pekerjaan pelayanan pendidikan di belakang untuk anak-anak kita. Untuk para guru-guru, mereka perlu disupport karena mereka datang kemari bukan isi tangki dengan air, pasti dengan bensin, memberikan waktu mereka sesuatu. Kita harus support juga mereka, walaupun memang belum sampai kepada standar yang diinginkan. Mereka ikhlas juga. Nah, disinilah kita menyatakan segala sesuatu. Saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang juga menopang kami, ya, dalam memberikan sesuatu yang menurut kami nominalnya cukup signifikan. Kami bersyukur dan terus kami doakan di rumah. Walaupun mungkin bukan dengan materi, ada biasa datang kasih beras di rumah, kasih sayur. Jemaat kami tidak konsumsi sendiri. Saya bagikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Jangan ada paling tahu itu. Toh diantar ini 5 kilo siang, CBS dan seterusnya. Itu ini saya antar. Ya, kenapa itu? Ya saya tahu kalau orang lain ketika muncul, cuan Pak Gembala ini dapat berikan terus, enggak, saya pasti bagikan. Kalau memang ada yang dapat, ya mungkin kami lihat masih mampu untuk itu dia, ya. Tapi kalau yang memang yang belum juga sudah memang dia mendesak belum kebagian, kami juga
belum punya kemampuan sampai di situ, masih terbatas. Tapi dengan prinsip ini kalau kita melakukan, saya percaya Tuhan pasti akan berada di pihak kita. Amin. Karena sesuatu yang kita berikan dengan ketulusan, jangan pernah kita sanksi. Oleh karena itu saya selalu berkata, kalau kita memberi dengan terpaksa, kita rugi dua kali. Yang pertama kita kehilangan duit, yang kedua kita tidak diberkati. Rugi kan? So, saya biasa kepada hamba Tuhan di gereja ini, kemudian beri persembahan, mana mobil yang paling besar? Saya merah muka di belakang. Saya tidak mau cara begitu, ya. Mau kasih persembahan, mau kasih tunjuk mana yang paling besar atau apa, enggak. Lakukan. Kalau kita di sini jemaah sudah mulai dewasa, ya walaupun ditaruh di belakang, pasti mereka memberi. Amin. Tuhan tahu, walaupun saya tidak lihat, tapi Tuhan tahu. Sampai di rumah pun ketika saya mulai catatan, tumbang tangan doakan. Mereka memberi mungkin dari kekurangan mereka, mereka memberi dari ketidakadaan mereka. Tapi ketika mereka memberi dengan ketulusan hati, Tuhan perhitungkan itu. Saya ingat janda yang paling miskin, dia kasih berapa peser, cuma 2 peser. Karena yang ketulusan Tuhan bilang itu yang paling berkenan. Karena tulus. Jadi ketulusan itu sangat betul-betul ya dari hati yang paling dalam. Nah itu juga akan mengukur juga kemampuan kita yang seperti apa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah demikian maka kasih Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Kehidupan kita senantiasa dalam karunia yang kita praktekkan, dalam karakter yang tumbuh, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ayat yang terakhir Roma 8 ayat 14, silakan. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Ya sama-sama aja. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya tekankan lagi bahwa kita anak Allah bukan? Anak Allah. Itu luar biasa. Huios, anak angkat, diangkat. Tadi kan minggu lalu saya bilang pangeran kerajaan surga, pangeran Allah. Nah pertanyaannya, apakah kita dipimpin oleh Roh Allah? Nah itu persoalan. Nah orang yang dipimpin Roh Allah artinya dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan karunia Roh yang diberikan, kemudian berkembang dari karakter, karena dari perbuatan kita, dia akan dipimpin. Karena kata dipimpin di sini artinya berjalan berpegangan tangan ke satu tujuan. Jadi kalau Tuhan yang memimpin, kita dipimpin, kita dipegang tangan, dibawa ke tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa luar biasa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah sehingga karunia Roh dan karakter dia harus berjalan bersama-sama. Pagi ini bagi jemaat yang butuh karunia Roh, apapun yang kalian inginkan, jemaat inginkan, minta kepada Tuhan. Mau minta, Tuhan saya ingin adakan mujizat, boleh, asal jangan pakai makan puji. Tuhan saya ingin karunia bernubuat, minta. Tuhan saya ingin karunia untuk berkuasa roh supaya saya kuat kalau saya kurang iman, minta. Tuhan saya butuh karunia untuk mengajar, untuk memberi nasihat, minta sama Tuhan. Saya butuh karunia untuk memberi dengan ikhlas, minta sama Tuhan. Saya butuh karunia untuk beriman, untuk mengadakan mujizat, minta sama Tuhan. Kemudian pelengkapi hidupmu dengan karakter. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Terima kasih saudara.